Bagaimana pandangan ideologi Islam terhadap konsepsi masyarakat? Jadi mabda Islam, ya, ideologi Islam menganggap bahwa asas tempat masyarakat berpijak itu adalah akidah Islam, adalah keyakinan mendasar, gitu, ya. Nah, di samping tentunya pemikiran, perasaan, dan peraturan yang lahir dari akidah, maka posisi akidah itu disebutkan di dalam Masru'ud Dustur, dalam rancangan undang-undang itu, akidah Islam adalah dasar negara, dasar kehidupan individu, dasar dari segala macam hal dalam pandangan Islam, ya. Dan dari akidah itu nanti akan lahir peraturan, ya, dan pemikiran, perasaan, dan peraturan itu lahir dari akidah, itu dalam pandangan Islam, ya. Nah, apabila pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, kemudian peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terwujudlah masyarakat Islam. Jadi kalau hanya individu saja yang bertakwa, individunya baik, sementara opini, ya, yang berkembang di masyarakat itu tidak Islami, maka itu bukan masyarakat Islam. Apalagi peraturan yang diterapkan di tengah masyarakat bukan peraturan Islam, maka itu tidak disebut masyarakat Islam. Karena masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang akidah Islam menjadi landasan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Kemudian akidah Islam itulah yang melahirkan pemikiran, perasaan, dan peraturan, gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan perbaikan individu saja, ya itu tidak bisa dan pasti akan gagal, tidak akan menghasilkan masyarakat yang Islami. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masyarakat Islami, maka posisi akidah Islam itu hal yang sangat penting, ya. Nah, itulah pandangan Islam. Jadi Islam memandang masyarakat itu bukan sekedar kumpulan individu, tapi masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang dibangun atas akidah Islam, pemikiran masyarakatnya Islami, perasaan masyarakatnya Islami, dan peraturan yang diterapkan di tengah-tengah mereka adalah peraturan yang Islami, gitu ya. Nah, jadi dalam pandangan Islam bagaimana masyarakat itu? Masyarakat yang unik, masyarakat yang Islami itu adalah masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki pemikiran, yang memiliki perasaan, dan memiliki peraturan yang khas, yang sama, gitu. Nah, kalau sekarang ini kan masyarakat kita itu masyarakat yang campur aduk. Pemikirannya tidak Islami, perasaannya tidak Islami, peraturannya tidak Islami, gitu. Masyarakat kita kalau ada orang yang minum mabuk-mabukan marah, tapi masyarakat kita tidak marah dengan adanya peraturan yang membolehkan orang mabuk, membolehkan impor miras, membolehkan miras beredar di hotel-hotel, di tempat-tempat tertentu. Nah, yang tidak boleh itu di jongko-jongko, warung-warung kecil. Kan peraturan pemerintah kan begitu, Perda Sumsel, seingat saya 11 tahun yang lalu begitu. Boleh beredar di hotel-hotel, di tempat-tempat yang mewah gitu, tapi di warung-warung tidak boleh. Nah, ini masyarakat kita tidak marah dengan peraturan seperti ini. Artinya peraturannya tidak Islami. Nah, kalau ada orang mabuk kita marah. Jadi ini hanya menunjukkan satu aspek dari masyarakat, yaitu hanya ada perasaan Islam. Sedangkan peraturannya tidak Islami dan pemikirannya tidak Islami, gitu, ya. Oke. Jadi ini memang kita ini hidup di masyarakat yang sekuler, masyarakat yang kapitalis, masyarakat yang liberal, ya. Nah, dalam pandangan Islam, ya, Islam itu memandang bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain bersatu akan membentuk jamaah, ya, akan membentuk satu
kumpulan yang solid, yang antara satu dengan yang lain ada keterikatan, ada keterkaitan. Nah, tetapi ya, masyarakat ini tetap tidak akan terbentuk kecuali jika pemikiran, perasaan, dan peraturan yang diterapkan atas mereka sama. Jadi kalau hanya masyarakat yang solid saja, itu nggak cukup. Ini solid apanya nih? Ya kan? Solid perasaan, itu tidak jaminan Islami. Ya, ya mohon maaf, wong Palembang itu di Jawa ya, di Bandung, di Jogja ya, di Semarang, di Surabaya itu terkenal solid. Asal ngomong wong Palembang solid. Ya, mohon maaf, ini bukan menjelekkan kota kita sendiri, tapi kenyataannya di sana semboyannya begini, ya kan? Wong kita galo, benar salah kita bela. Nah, itu emosional yang tidak tepat. Ya kalau salah ya nggak boleh kita bela, ya kan? Yang kita bela itu yang benar saja. Nah, seharusnya begitu. Tapi ini kan emosional ya, emosional masyarakat. Emosi masyarakat yang seperti ini bukan dibangun oleh pemikiran dan perasaan yang Islami. Ya, apalagi peraturan, bukan. Ya. Itu hanya ya emosional ya, perasaan saja. Nah, oleh karenanya Islam memandang bahwa masyarakat itu adalah kumpulan individu yang solid, pemikirannya sama, perasaannya sama, dan peraturan yang diterapkan atas mereka sama, gitu. Dan yang mewujudkan ya hubungan sesama manusia itu adalah adanya maslahat yang ingin mereka capai. Nah, tapi tentunya maslahat dalam Islam itu adalah maslahat yang syar'i, ya, bukan asas manfaat semata-mata sekedar ingin mendapatkan manfaat materi atau manfaat yang sifatnya material, tetapi manfaat maslahat menurut Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita bisa cermati ya, masyarakat Islam itu masyarakat yang khas. Bukan sekedar kumpulan individu yang soleh secara pribadi. Tidak, tetapi antara satu dengan yang lain ada perhatian, ada tolong-menolong, ada toleransi, ada kebersamaan, ada ketaatan, ada saling mengingatkan. Ya, nah itu. Nah, jika masyarakat telah menyamakan pemikirannya tentang kemaslahatan, tentang perasaan mereka, sehingga ridho mereka dan marah mereka itu sama karena Allah. Kemudian peraturan diterapkan atas mereka adalah peraturan yang sama, yang mampu menyelesaikan problem mereka. Nah, maka akan terbentuk hubungan antar masyarakat itu dengan hubungan yang unik, hubungan yang khas. Nah, tapi kalau di antara mereka itu ada perbedaan-perbedaan, ya maka itu tidak akan menjadi masyarakat yang khas. Ya. Jadi di dalam Islam itu menjadi masyarakat unik, masyarakat yang khas, yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, disebut masyarakat terbaik itu karena ya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan imannya kuat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada ketakwaan individu dan ada ketakwaan komunal, ketakwaan komunitas, ketakwaan jamaah, saling mengingatkan. Begitu. Ini bukan hanya sekedar kumpulan individu saja. Ya. Nah, kalau hanya sekedar kumpulan individu, ya tidak akan terbentuk masyarakat yang unik. Nah, dalam pandangan Islam ada individu, pemikiran mereka sama, perasaan mereka sama, aturan yang diterapkan atas mereka sama, lalu mereka mendapatkan maslahat dari hubungan itu, maka itulah masyarakat yang unik, masyarakat yang khas. Nah, inilah masyarakat Islam, masyarakat yang pemikirannya Islami, peraturannya Islami, ya perasaannya Islami. Inilah yang mewujudkan hubungan dan membuat jamaah itu menjadi sebuah masyarakat yang unik. Nah, inilah yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah. Sehingga Madinah itu menjadi masyarakat yang unik.
Nabi mengatakan innamal madinatu kalkir. Sungguhnya kota Madinah itu adalah seperti tungku api. Tanki hobisa wayansi utoib. Tungku api itu seperti tungkunya pandai besi. Besi buruk masuk situ, dibakar, dipanaskan, dipukul, dikikir, dibentuk, kemudian menjadi besi yang bagus. Ya. Dan kalau besi bagus masuk situ, maka itu akan menjadi masyarakat yang cemerlang, menjadi orang yang cemerlang. Jadi orang jahat masuk Madinah jadi baik, orang baik masuk Madinah jadi cemerlang. Nah, sahabat-sahabat yang hijrah bersama Rasulullah, yang lebih kurang jumlahnya itu 200-an orang, itu menjadi masyarakat yang unik, masyarakat yang khas, masyarakat yang luar biasa. Ya. Nah, itulah masyarakat Madinah. Nabi menyebutnya Madinah itu atau Asimatud Daulah Rasul, ya, Asimatud Daulah Rasul, ibu kotanya negaranya Rasul, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah kata Rasul seperti tungku api, seperti tungkunya pandai besi. Orang jahat masuk Madinah jadi baik, orang baik masuk Madinah jadi cemerlang, jadi hebat. Maka Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, orang-orang kebanyakan penghuni surga itu, ya kan, kasirun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Penghuni surga itu nanti kebanyakan dari generasi awal dan sedikit dari generasi akhir. Gitu. Siapa generasi awal? Yaitulah para sahabat. Sabiqunal awalun, kemudian penduduk Madinah, dan seterusnya ya. Nah, kalau dari generasi akhir itu kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran ya sedikit. Ya, na'udzubillah. Ini sekarang kita ini dari 6,8 atau 6,9 miliar manusia ini, berapa kira-kira yang akan masuk surga? Kalau kita hitung sekarang dikit. Karena dari 6,9 miliar manusia ini, yang menuhankan Allah itu ya hanya 1,9. Ya kan? Berarti ada 4,9, ada hampir 5 miliar yang tidak menuhankan Allah. Apakah ukuran kebaikan itu adalah menuhankan Allah? Betul sekali, sangat betul. Karena hal pertama ukuran seseorang menjadi baik itu adalah dia berterima kasih dan menuhankan dan menyembah Tuhan yang menciptakan dia. Itu ukuran kebaikan pertama. Kalau dia tidak mengenal siapa yang menciptakan dia dan dia tidak berterima kasih kepada yang menciptakan dia dan tidak menyembah kepada siapa yang menciptakan dia, itu dia tidak baik. Itu menurut Allah ya. Karena menurut Allah menciptakan manusia itu yang pertama kali maksudnya tujuannya adalah agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka ya menyembah aku, kata Allah. Bagaimana mungkin mau menyembah dan beribadah kepada Allah kalau menuhankan Allah saja tidak? Nah, sekarang dari 6,9 miliar manusia ini, ya kan, baru 1,9. Berarti ada 4,9, ya kan, yang belum menuhankan Allah. Nah, kalau kita hitung lagi dari 1,9 yang muslim ini, ya kan, berapa yang imannya benar, berapa yang ibadahnya benar, berapa yang ketaatannya benar. Nah, ini menyusut lagi kan, sedikit lagi kan. Gitu. Nah, jadi sangat wajar kalau ya Allah menyebut dalam Al-Quran tadi, ya, kasirun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Penghuni surga itu kebanyakan dari generasi awal dan sedikit dari generasi akhir. Gitu. Nah, kita berharap nih, kita ini termasuk generasi akhir yang sedikit masuk surga tadi ya. Amin ya rabbal alamin.